Waalaikumsalam, silakan duduk Bu Septi. Bagaimana kabarnya? Terima kasih Bu Retno, alhamdulillah kabar saya baik-baik saja, sehat begitu ya. Maaf mengganggu, ini saya mau bercerita tentang ada yang di pikiran saya itu ada yang mengganjal gitu Bu Retno. Saya mau bercerita sama Bu Retno, apakah Bu Retno ada waktu luang? Baik Bu, dengan senang hati. Gimana? Apa sih yang mengganggu pikiran Ibu? Unek-uneknya apa? Coba ceritakan sama saya. Begini Bu, masalah tentang anak-anak di sekolah. Anak-anak di kelas saya itu ada 2 anak yang dominan memang aktifnya ya, aktif di perilakunya dan di lisannya itu aktif banget gitu, sampai sekarang sudah melewati batas seperti itu Bu. Jadi ini kok anak udah seperti ini, saya pengen cerita ke siapa ya yang kira-kira bisa diajak diskusi begitu ya, bisa diajak untuk itu, akhirnya saya ke Bu Retno seperti itu. Oh, baik Bu. Begitu ternyata masalahnya. Jadi tujuan Bu Septi kita diskusi saat ini, tujuan Ibu atau harapan Ibu bagaimana? Saya ingin mencari solusi, menemukan solusi dari permasalahan saya nanti, untuk anak bisa mengontrol emosinya, mengendalikan dirinya, dan juga dapat membudayakan kata-kata positif, kata-kata ajaibnya ya, tidak hanya mengendalikan apa ya, saya emosi saya lagi nggak suka sama dia langsung ceplas-ceplos begitu loh Bu, supaya anak bisa mengendalikan diri gitu ya Bu, yang saya harapkan nanti. Oh iya, Ibu, berarti tadi tujuannya adalah harapan kita hari ini, diskusi kita hari ini, Bu Septi nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang tadi Ibu sudah utarakan, sudah diceritakan sedikit. Namun, coba Ibu ceritakan bagaimana permasalahan secara gamblang agar saya memahami sebenarnya apa sih yang membuat Bu Septi memiliki unek-unek seperti itu. Coba ceritakan terhadap saya. Baik Bu, begini awalnya, di kelas saya itu ada 2 anak yang sudah saya ceritakan tadi dominan begitu ya Bu, dan suatu saat itu 2 hari malah ya berturut-turut itu anak itu seakan-akan membuli temannya seperti itu, karena anaknya itu tidak memakai kaos kaki sesuai dengan aturan hari itu. Misalnya hari itu hari Rabu, harusnya kan memakai kaos kaki putih. Nah, dia memakai kaos kaki yang berwarna gitu. Dia si 2 anak ini langsung, "Bu guru, itu anak tidak memakai kaos kaki putih tapi malah memakai kaos kaki yang warna-warni," seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, keesokan paginya anaknya itu lagi-lagi gitu ya, tidak memakai kerudung sesuai dengan aturan sekolah. Saya tanya lagi ke anaknya, setelah anaknya juga itu diberitahu mungkin ya, caranya masuk ke hati anak itu mungkin memberitahu temannya kalau dia itu melanggar, tapi kata-katanya itu langsung kayak menuduh kamu salah gitu dengan kata-kata yang kasar. Dan di situ juga saya langsung tanya ke anaknya, kenapa kok kamu memakai kerudung yang tidak sesuai dengan aturan sekolah atau harinya, bahannya beda gitu, harusnya pakai bahan kain tapi dia pakai bahan kaos gitu, salah memang ya, kesepakatan juga dan aturan sekolah. Lah anak itu sudah mengkonfirmasi ke saya, iya Bu, tadi saya sudah mencari jilbab saya tapi nggak ketemu. Lah akhirnya saya, ya udah berarti lain kali harus dipersiapkan lagi seperti itu. Saya sudah bertanya seperti itu, tapi menurut saya ini sudah kelewatan Bu, karena sudah berturut-turut gitu ya Bu, berturut-turut 2 hari dia mengatai gitu ya dengan kata-kata yang kasar gitu. Saya jadi, Oh, iya, iya, iya. aduh ini anak kalau nanti jadinya kayak bully gitu ya, efeknya kan luar biasa Bu, bully.
Oh iya Bu, berarti dari Ibu tadi sudah bercerita, yang saya tangkap itu berarti sebenarnya anak ini aktif gitu ya Bu, aktif dalam berbicara, kemudian perilakunya, tetapi sudah melewati batas sehingga sampai membuli temannya, begitu ya Bu ya? Betul Bu, itu intinya seperti itu, inti dari masalah itu iya seperti itu. Sebenarnya Oh. itu anaknya juga aktif ya Bu, aktif dalam misal aktif bertanya dalam pas pelajaran iya, ceplas-ceplosnya juga iya, ya aktif dalam semuanya gitu ya. Tapi ini lebih banyak ke aktifnya kok yang negatif gitu. Iya, memang benar ya Bu. Tadi anak ini sebenarnya aktif, ibaratnya memberitahu bahwa temannya itu melanggar, tapi kok ini berkali-kali sampai akhirnya membuli temannya ya Bu ya. Itu yang kan efeknya luar biasa Bu. Di berita-berita gitu kan Bu, efeknya luar biasa. Ternyata nggak hanya di berita gitu ya Bu, kita mengalami langsung seperti itu. Dan kita sebagai wali kelas tanggung jawabnya itu ke kelas itu kan besar gitu Bu. Jadi saya pengennya itu anaknya nanti ada perubahan begitu ya Bu, ke yang lebih baik. Iya, Ibu, memang betul efek dari membuli itu sangat berbahaya sekali ya, Bu. Kira-kira ke depannya untuk mengatasi masalah seperti ini, Ibu punya rencana atau sudah punya bayangan apa untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Sebenarnya tadi kan saya juga sudah mengkonfirmasi anak yang melakukan kesalahan itu misalnya yang tidak sesuai dengan aturan ya Bu, saya sudah mengkonfirmasi anaknya memang dia juga salah. Tapi di sini dia sudah mengakui kesalahannya dan si temannya itu budaya untuk berkata baiknya itu perlu perlu ditingkatkan. Jadi nanti untuk mengubah anak yang uh, aktif secara lisan tadi ya dan aktif secara perilakunya juga ibaratnya yang membuli itu nanti saya akan rencananya saya akan ajak diskusi kemudian kita diskusi secara personal karena itu dua anak ya kita ajak karena masalahnya sama ya Bu jadi nanti dua anak itu saya ajak berdiskusi bersama dengan menggunakan segitiga restitusi harapannya nanti dengan menggunakan segitiga restitusi itu anak bisa menyadari mana saya salahnya di mana, saya yang kurang baiknya di mana dan di situ juga nanti ada kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati apa saja. Jadi nanti dikaitkan dengan kesepakatan kelas kita. Di situ nanti diharapkan anak tumbuh rasa apa ya, rasa anaknya itu rasa oh saya harus begini, ini yang tidak baik di saya, ini memperbaiki dirinya begitu ya, sedangkan kesadarannya sendiri begitu Bu harapannya nantinya. Oh iya, Bu Septi, bagus sekali. Kalau tadi saya bisa ambil, tadi Ibu itu ingin melakukan diskusi dengan anak ini sehingga mengetahui akar permasalahannya. Selain Ibu mengajak diskusi, apa Ibu sudah mencari tahu ke siapa seperti itu, Bu? Mengapa si anak ini kok bisa seperti ini? Iya Bu, penyebabnya mungkin ya memang saya juga sudah menggali informasi dari wali kelas sebelumnya. Memang anaknya itu cenderung ceplas-ceplos karakternya dan di rumah juga yang satu memang anak bontot, anak terakhir yang memang disayang jadi kan menjadikan itu anak dominan seperti itu. Yang kedua memang anaknya jahil usil sama temennya di rumah juga sama adik sama kakaknya suka usil ibaratnya adiknya kalau belum diledek gitu ya ibaratnya anak itu kalau belum digodain diganggu kalau belum sampai nangis belum berhenti itu anaknya saya juga menggali ke anaknya juga oh memang anaknya usil gitu jadi permasalahannya ya di situ memang karakternya tapi di sini juga kita harus mengubah karakter yang baik bisa diubah karakter tadi yang kurang baik ya kita ubah menjadi karakter yang baik dan positif.
Iya, bagus sekali apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, ada menggali informasi dari wali kelas sebelumnya, kemudian nanti rencana aksinya itu ada Ibu berdiskusi. Coba ada nggak lagi kayak rencana selain diskusi sehingga, permasalahan ini tidak hanya menyelesaikan anak ini saja, tapi juga, upaya pencegahan untuk seluruh di, sekolah seperti itu, Ibu? Oh iya iya iya. Kebetulan Bu, di sekolah saya juga kerjasama dengan psikolog, hadirnya juga psikolog setiap 1 minggu sekali. Insya Allah nanti saya akan berkolaborasi, berdiskusi dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi tentang bahaya bullying atau anti bullying itu yang nanti kita terapkan, kita agendakan untuk anak-anak kelas 4, 5, dan 6 supaya nanti anak-anak itu mengerti bahaya bullying, dampaknya bullying, sehingga nantinya jadi pencegahan gitu ya, pencegahan untuk bullying itu, tindakan bullying itu. Wah, sangat luar biasa sekali Bu Septi. Tadi ada melibatkan beberapa pihak seperti psikolog seperti ini juga akan menambah, solusi tadi mengenai tentang, anak yang melakukan bullying seperti ini karena memang kita sebagai guru itu, tidak hanya bertanggung jawab ya Bu tentang pendidikan, ilmiahnya saja, akademiknya saja, tapi juga tentang, perilaku, tingkah laku, kesopanan, terhadap si anak ini untuk, membuat karakternya menjadi lebih baik lagi. Kira-kira Bu, tadi kan melibatkan banyak pihak nih ya Bu, kira-kira ada nggak ya Bu hambatan, kemudian bagaimana cara, Ibu menyikapi hambatan tersebut Bu? Eh, Betul Bu, pastinya kita mempunyai rencana gitu ya. Tentunya rencana itu tidak selalu berjalan mulus gitu ya. Mungkin terjadi hambatan. Eh, Hambatannya mungkin ya Bu, nantinya misalnya di segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu nanti kan anak mempunyai kesadaran sendiri gitu, mempunyai kesadaran sendiri untuk berubah menjadi lebih baik dari kesalahan gitu ya Bu. Nah, belum tentu itu mengena ke anak gitu dan berhasil begitu yang merubah anak menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang mungkin salah satu hambatannya. Jadi nanti kita juga akan sering untuk hambatan itu ya nanti sering-sering kita ingatkan untuk kesepakatan kelasnya, mungkin sering-sering diingatkan bahaya bullying gitu ya. Nggak setiap hari sih ya, tapi ya kita perlu mengingatkan karena memang anak-anak itu harus selalu diingatkan begitu ya Bu. Ibaratnya kalau anak-anak nanti kelakuannya terlalu jauh ya kita tarik gitu ya, kita ingatkan seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Septi, sangat luar biasa sekali. Ibu sudah bisa mengira-ira hambatan yang akan terjadi dan Ibu sudah juga punya rencana untuk mengatasi hambatan ini. Lalu komitmen Ibu untuk mewujudkan tindak lanjut pembicaraan kita ini bagaimana, Bu? Uh, saya itu juga harus bersikap adil nantinya ya. Ini memang sudah ada masalah di kelas misalnya gitu ya. Terjadi masalah seperti ini. Tapi nanti saya di kelas itu tetap akan bersikap adil sama anak-anak dalam pembelajarannya, tidak membeda-bedakan, oh kamu ini punya salah ini, kamu ini punya masalah ini. Tidak, saya akan bersikap adil dengan anak-anak dalam melakukan pembelajaran sehari-hari dan juga nantinya saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, tentunya dengan kepala sekolah, semua warga sekolah dan murid dan juga orang tua. Orang tua tetap nanti kita libatkan untuk dengan lembar pantau gitu ya di rumah. Ada ya pakai lembar pantau, kalau di sini namanya kalau kita mutabaah gitu Bu. Nanti akan ada itu lembar pantau nanti yang bisa diketahui oleh orang tua. Kemudian juga segitiga restitusi itu insya Allah akan saya lakukan 2 hari lagi. Setelah ini akan saya lakukan segitiga restitusi setelah saya menganalisis masalahnya dulu gitu ya Bu, secara lebih detail. Kemudian anak 2 hari itu terus besok anak itu akan saya panggil untuk kita melakukan diskusi
dengan segitiga restitusi, kemudian juga segera nanti setelah melakukan diskusi dengan anak, saya akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah, meminta izin mengagendakan untuk itu sosialisasi anti bullyingnya, seperti itu Bu. Insya Allah ya Bu, mudah-mudahan tidak ada kendala begitu. Baik Bu Septi, tetap semangat. Semoga nanti apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan itu bisa berjalan lancar. Kemudian anak-anak bisa menjadi sopan, menghargai orang lain, tidak melakukan bullying lagi, dan berkembang ke karakter yang lebih baik lagi. Saya tunggu kabar baik dari pertemuan kita selanjutnya. Nah, dari percakapan kita yang tadi sudah ngalor ngidul, apakah yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu, saya merasa sudah lega, plong pikiran saya begitu ya Bu, sudah plong, sudah merasa nyaman, dan saya juga sudah menemukan solusi yang tepat, solusi mana dulu yang akan saya lakukan gitu ya, untuk tindakan yang lebih cepat yang mana dulu gitu kan, prioritasnya yang mana dulu. Tadi prioritasnya itu segitiga restitusi ke anak dulu ya, untuk jangka panjangnya dan kedepannya pencegahan ya ada sosialisasi seperti itu Bu, insya Allah Bu, mudah-mudahan. Iya, alhamdulillah Ibu sudah lega, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu yang tadi sudah Ibu ceritakan. Adakah yang ingin disampaikan lagi, Bu Septi? Saya insya Allah cukup Bu, saya sudah menemukan solusi, saya sudah merasa lega, cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Retno sudah meluangkan waktunya untuk saya. Insya Allah besok kalau sudah berjalan kita kabar-kabar lagi, saya beritahu hasilnya. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya bagus ya Bu, ada perubahan di anak dan nantinya bisa untuk pembelajaran guru-guru yang lain gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin ya Bu, permisi mengganggu waktunya tadi. Iya, silahkan Ibu, tetap semangat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Septi. Bismillahirrahmanirrahim. Tok tok tok. Assalamualaikum Bu Septi. Waalaikumsalam Bu Retno, silakan duduk. Terima kasih Bu Septi. Permisi, apa Ibu ada waktu sebentar? Saya mau cerita-cerita nih Bu. Alhamdulillah, kebetulan saya lagi tadi jam olahraga anak-anak, jadi saya agak slow. Gimana? Ada yang mau diceritakan atau bagaimana? Alhamdulillah Ibu pas lagi selo ini loh Bu, saya ada unek-unek, saya tuh kesel banget sama murid saya itu. Ada satu murid saya yang tidak menghormati guru loh Bu. Makanya saya kesini cerita sama Bu Septi, mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan solusi setelah cerita semuanya ke Bu Septi, gitu Bu. Oh baik, insya Allah ya. Nanti kalau bisa saya bantu, insya Allah saya bantu begitu ya Bu ya. Berarti tujuan Bu Retno datang ke sini mencari solusi tentang masalahnya Bu Retno tadi ya, unek-uneknya Bu Retno ya. Coba ceritakan gimana lengkapnya masalahnya. Iya Ibu, terima kasih. Ini loh Bu, saya ada murid nih Bu, satu. Dia tuh luar biasa istimewa. Pertama tuh ya Bu, dia tuh sering menunjukkan sikap tidak hormat sama guru di kelas.
ketika guru menjelaskan materi, misalnya saya sedang mengajar di kelas, kemudian dia itu bicara sendiri, mengganggu teman-temannya, mengambil barang teman-temannya, lempar-lemparan kertas gitu, Bu. Dan bahkan itu ketika saya menjelaskan materi, dia tuh sering menyela pembicaraan saya. Kemudian dia juga kadang menggoda guru dengan lelucon yang tidak pantas, sehingga teman-temannya menjadi terpancing kan Bu dari lelucon dia. Padahal seharusnya lelucon ini tuh tidak untuk ditertawakan, apalagi sampai membuat lelucon yang tidak pantas, apalagi sama gurunya sendiri gitu loh Bu. Saya kan jadi kayak kesel, gimana loh ini nanti anak ini, saya bingung sendiri gitu loh Bu. Oh iya iya ya, seperti itu ya Bu ya. Berarti masalahnya di sini ada salah satu muridnya Bu Retno yang memang spesial istimewa ya. Dia tidak menghormati guru begitu ya Bu ya. Dan juga jadi memancing teman-temannya gitu ya. Memancing teman-temannya untuk mengikuti dia gitu ya, mengikuti dia yang malah jadi mengganggu pelajaran seperti itu ya Bu ya. Terus bagaimana Ibu untuk mengatasi masalah ini? Tanggapan teman-temannya begitu ya, tanggapan teman-temannya, apakah teman-temannya juga jadi merespon begitu Bu? Iya Bu, jadi saya pernah ada nih komplainan dari guru juga, guru mata pelajaran PAI. Jadi dia tuh pernah ketika masuk ke kelas saya, itu dia pernah suatu hari itu ketika sedang menjelaskan, tiba-tiba anak ini nyeletuk Bu. Jadi mengomentari pakaian dan penampilan dari guru PAI ini. Kemudian teman-temannya ikut menertawakan. Nah, saat itu guru ini bercerita sama saya. Loh, saya jadi wali kelasnya kan jadi gimana? Saya kan merasa bertanggung jawab tentang kondusivitas di kelas saya, apalagi ini sampai ini lelucon-lelucon tentang penampilan guru loh. Sama temannya aja seharusnya tidak boleh sampai seperti itu, apalagi ini sama guru PAI. Sehingga guru ini bilang sama saya bahwa dia tuh tidak nyaman. Dia tuh kaget kok bisa-bisanya anak ini bisa nyeletuk sampai seperti menghina penampilan guru tersebut gitu loh, Bu. Dan teman-temannya pun itu ada teman-temannya yang mencoba menegur ini. Jadi tapi dia tuh kayak hanya tertawa saja. Jadi menganggap apa yang dia lakukan itu sebagai sesuatu yang menarik perhatian di kelas. Menurut dia tuh hal yang dia lakukan itu wajar. Padahal sebenarnya ini mengganggu kenyamanan orang lain, teman-temannya juga, sehingga kelasnya menjadi tidak kondusif gitu loh Bu. Saya jadi bingung gimana gitu loh mengatasi anak seperti ini. Betul memang Ibu ya. Anaknya kesopanannya itu ya seorang guru masa dikomen sampai ke pakaiannya. Seolah kalau guru ke sekolah kan pakaiannya sudah rapi begitu ya Bu, sudah rapi, sudah menggunakan pakaian yang rapi. Ibaratnya teladan, kita sudah memberikan contoh yang baik kok sampai anak itu memberi komen yang ibaratnya komennya malah mengundang temennya untuk ikut menertawai. Memang itu sudah melewati batas seperti itu ya Bu ya. Dan teman-temannya jadi yang tadinya ada yang menegur, tapi kan yang menegur hanya beberapa, yang lain jadi ikut menertawakan seperti itu ya Bu. Dan ini menurut pengalaman Bu Retno, yang menyebabkan anak melakukan seperti itu karena jadi saya sudah tanya ke wali kelas sebelumnya, saya sudah tanya. Jadi sebenarnya anak ini itu tidak sopan seperti ini. Jadi dia tuh kayak kurangnya mendapatkan pembiasaan di rumah gitu loh Bu, kayak kurang kasih sayang di rumah. Karena keluarganya itu orang tuanya itu sibuk, ibunya itu bekerja di luar negeri, kemudian bapaknya juga bekerja, sehingga pengawasan orang tuanya kurang, kemudian teladan sopan santunnya juga kurang, sehingga mungkin karena perhatiannya kurang, kasih sayangnya kurang, jadi seakan-akan dia tuh mencari perhatian di sekolah, karena dia ketika ditertawakan,
kelas itu dia tuh justru malah dia tuh bangga, dia tuh kayak merasa bahagia bahwa dia tuh sedang menjadi pusat perhatian di kelas. Jadi, kemungkinan, karena orang tuanya terlalu sibuk itu Bu, sehingga jadi kasih sayangnya kurang, sikap hormat menghormatinya juga kurang karena kekurangan teladan juga. Apalagi, kasih sayang orang tua, apalagi ibu ya kan, ibu itu sangat penting kan, karena, sekolah pertama itu ada di, keluarga kan ya, Bu, ya? Betul sekali Bu itu. Sekolah atau madrasah pertama memang keluarga, apalagi ibu gitu ya. Biasanya kan bapak yang bekerja, ibu yang ibaratnya setiap hari itu bersama anak-anak dan memberi contoh gitu ya Bu. Kita memang pembentukan karakter itu memang di rumah. Bagus sekali ibu sudah mengetahui faktor penyebabnya anak melakukan berbuat seperti itu tadi yang kurang sopan atau kurang menghormati guru begitu ya. Lalu bagaimana strategi Bu Retno untuk mengatasi masalah ini? Iya Ibu, nanti insya Allah pertama-tama saya akan memanggil anak ini ke ruangan saya. Saya akan mengajak diskusi, dalam sela-selanya itu saya juga akan memberikan penjelasan, tentang pendidikan dan menjelaskan pemahaman ya bahwa lelucon yang dianggap lucu ini, bisa sangat menyakitkan dan merugikan orang lain apalagi ini dilakukan kepada guru, apalagi ini adalah guru PAI. Jadi, ketika dia melakukan lelucon-lelucon ini, saya akan memberikan penjelasan bahwa ini itu tidak pantas, sehingga nanti si anak ini paham dan tidak akan mengulanginya lagi. Seperti itu, Bu. Baik, sudah bagus sekali itu Bu. Rencana solusinya ya Bu ya, dengan memanggil anak, menasehati anak, apalagi dengan memanggil dengan personal sendiri begitu ya, itu nanti anak akan merasa nyaman, mungkin juga nanti anak juga jadi bercerita mengalir apa adanya dan jadi nanti anak tersebut jadi menemukan sendiri solusinya untuk dirinya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Keren. Melihat penyebab tingkah lakunya nanti setelah mengetahui itu yang dilakukan anak ini ya, salah satunya karena tadi kurangnya kasih sayang dan teladan dari orang tua. Gitu ya Bu ya, udah keren, udah bagus. Apakah dari Bu Retno juga selain dengan anak ya, selain dengan anak itu sendiri, untuk kita mencegah dan untuk pembelajaran yang lain ke anak-anak lain atau ke teman-teman yang lain itu, apakah ada cara yang lain juga Bu untuk menyelesaikan masalah ini? Oh iya Bu, karena tadi karena dia berbuat seperti itu karena kurangnya keteladanan orang tua, saya ada rencana nanti akan saya diskusikan dengan kepala sekolah untuk mengadakan program parenting yang di dalamnya itu nanti membahas tentang cara mendidik sopan santun pada anak, apalagi sekarang zamannya sudah Gen Z ya, jadi anak itu sudah terpapar dengan budaya luar. Nah nanti dengan program parenting ini ada kolaborasi antara sekolah, orang tua, kemudian ada siswa juga hadir di situ sehingga nanti hubungan orang tua dengan anak itu bisa menjadi lebih baik lagi sehingga sosok keteladanan dari orang tuanya itu hadir kembali karena ya itu tadi karena orang tuanya terlalu sibuk mungkin di rumahnya jadi komunikasinya kurang seperti itu Bu. Wah, itu lebih keren lagi itu solusinya. Bu Retno sudah menemukan solusi-solusi yang keren-keren. Benar, kita juga dengan melibatkan semua pihak gitu ya. Ada orang tua, ada kepala sekolah begitu ya, dan guru-guru juga untuk menyelesaikan masalah ini ya Bu ya. Terus kemudian juga Bu Retno dapat membangun dari kegiatan itu ya nanti ya, Bu Retno dapat membangun akhlak anak yang memang sangat penting untuk kedepannya, untuk menghadapi kehidupan yang nyata ya Bu ya. Itu akhlak itu memang
sangat penting, nomor satu ibaratnya ya, daripada pengetahuan insya Allah kita bisa, kalau pengetahuan diasah terus insya Allah itu juga akan berkembang. Tapi kalau karakter tidak dari kecil gitu ya, kita tidak menanamkan karakter dari kecil awalnya dari orang tua ya, dari rumah. Kalau tidak ditanamkan dari kecil, dari rumah ya, kita yang di sekolah hanya berapa jam begitu ya Bu ya, ya memang terbatas jam itu yang kita hanya bisa, mungkin ya kita dengan mengingatkan, memberi contoh ya sebatas, ada batasnya, tidak seperti di rumah begitu. Bagus Bu Retno. Lalu bagaimana komitmen Ibu untuk mewujudkan tindak lanjut dari percakapan kita ini? Iya Ibu, nanti pertama-tama saya akan melakukan pendekatan dulu dengan anak ini sebagai rencana jangka pendek saya. Kemudian yang kedua, nanti di minggu depan saya akan mengajukan program ini ke kepala sekolah untuk didiskusikan di rapat sekolah tentang implementasi program parenting saya, dan nanti akan ada kolaborasi juga, mungkin nanti ada dari psikolog dan teman-teman yang lainnya, sehingga program ini, solusi ini bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu. Baik, tetap semangat Bu Retno ya. Semoga masalah Bu Retno bisa terselesaikan, dan tadi ya solusi-solusi yang luar biasa itu, yang pertama melakukan pendekatan dengan anak ya. Terus yang kedua ada tadi untuk jangka pendeknya diskusi dengan anak, jangka panjangnya dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi begitu ya, pentingnya ada begitu ya Bu ya. Secara keseluruhan ya Bu Retno sudah mendapatkan solusinya. Memang benar yang tadi saya juga katakan ya Bu ya, adab dulu gitu ya, adab dulu baru ilmu, adab penting nomor satu begitu ya. Insya Allah ilmu akan kita bisa pelajari dengan berjalannya waktu. Memang kita sebagai wali kelas, tanggung jawab utamanya memang kita kepada anak, tidak hanya di pengetahuan tapi juga di akhlak dan karakternya. Semoga nanti dengan solusi-solusi dari Bu Retno tadi yang sudah direncanakan, semoga bisa berjalan dengan lancar, dan saya tunggu kabar baiknya hasil dari rencananya Bu Retno ya Bu, di pertemuan saya, di pertemuan selanjutnya besok atau 2 minggu atau beberapa hari ke depan, kalau memang sudah ada perubahan bisa saya dikabari ya Bu ya, kita bisa berbincang-bincang lagi, dan mungkin juga nanti saya bisa menerapkan di kelas saya untuk pembelajaran anak juga tentang akhlak begitu Bu. Terima kasih, saya juga jadi dapat ilmu baru begitu ya Bu ya. Apakah dari pertemuan ini apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang-bincang ngalor ngidul banyak banget ya, yang dapat Ibu rasakan dari percakapan kita ini apa Bu? Iya Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan unek-unek saya. Saya menjadi lega karena saya sudah bisa menemukan solusi agar anak itu bisa menghormati orang lain. Dan saya sudah lega sekali Bu rasanya sekarang. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu ya Bu ya. Nanti saya akan mengabari kabar baik kepada Ibu, dan saya akan ibaratnya kayak diskusi lagi tentang tindak lanjut rencana aksi. Mungkin nanti ada kendala, saya akan segera menghubungi Bu Septi. Begitu ya Bu ya. Saya permisi, terima kasih sekali Bu Septi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap semangat Bu Retno. Bismillah ya. Iya, terima kasih.